Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Biokimia Indralaya yang beranggotakan saya Rica Yulianti, NIM 0609 1182 126010. Saya Reni Angelina, NIM 0609 1182 126001. Saya Janatil Alia Amanda, NIM 0609 138 2126 074. Saya Michelle Clara Sinabariba, NIM 0609 1282 1260 25. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep katabolisme asam lemak. Prosedur kerja 1. Membaca dan memahami materi mengenai katabolisme asam lemak. 2. Melakukan pengamatan dan rekam sumber lipid dan asam lemak. 3. Edit rekaman menjadi sebuah video semenarik mungkin. Bahan atau sampel. Di sini kami menggunakan alpukat, ikan, dan telur. Selanjutnya, materi. Lipid adalah kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil atau gugus ester yang tidak dapat larut di dalam air namun dapat larut dalam larutan nonpolar. Seperti eter aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan sebagainya. Fungsi lipid diantaranya adalah sebagai sumber energi, melindungi organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial sebagai alat pengangkut vitamin yang larut dalam lemak, dan sebagainya. Asam lemak. Asam lemak adalah komponen utama penyusun lemak atau lipid. Asam lemak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom karbon penyusunnya, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki paling sedikit atau ikatan ganda di antara atom-atom karbon penyusunnya. Contoh asam lemak jenuh yaitu asam larut, asam palmitat, asam stearat, dan lainnya. Contoh asam lemak tak jenuh adalah asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan sebagainya. Katabolisme lipid berlangsung dalam 3 tahap yang dimulai dari pengaktifan asam lemak dengan asetil-CoA menjadi asam lemak CoA di sitoplasma. Kemudian masuknya asam lemak ke mitokondria melalui transport asil karnitin. Lalu terjadinya suatu reaksi beta oksidasi yang berlangsung dalam 4 tahap, yaitu yang pertama dehidrogenasi, di mana dihasilkan enoil CoA oleh bantuan enzim asil CoA dehidrogenase, fosforilasi FADH dari FAD menghasilkan 2 ATP. Yang kedua yaitu hidratasi, di mana enoil CoA dihidratasi menjadi 3 hidroksiasil CoA. Lalu yang ketiga dehidrogenase 2, di mana 3 hidroksilasil CoA dihidrogenasi dengan NADA+ menjadi beta ketoasil CoA oleh fosforilasi NADH dari NAD+ menghasilkan 3 ATP. Dan yang terakhir yaitu tiolasi, tahap pemotongan di mana ketoasil CoA menghasilkan 1 asetil CoA. Proses ini akan terus terjadi sampai rantai asam lemak habis dipecah menjadi asetil CoA. Karena tiap jenis asam lemak memiliki atom karbon yang bervariasi, maka jumlah asetil CoA yang dihasilkan berbeda-beda. Sebagai contoh, asam palmitat dengan 16 atom karbon dengan mengalami 7 siklus dan dipecah menjadi 8 molekul asetil CoA. Tiap asetil CoA dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TCA atau siklus asam sitrat yang akan masuk ke rantai aspirasi mitokondria. Jadi, asam palmitat akan menghasilkan sebanyak 130 ATP bersih selama katabolisme lipid. Sumber-sumber lipid di lingkungan sekitar kita. Contohnya, Alpukat. Mengutip dari Medical News Today, terdapat 29 gram lemak dalam 201 gram alpukat. Bila dibandingkan dengan buah-buahan lainnya, alpukat memiliki kandungan lemak yang sangat kaya sehingga bisa diolah menjadi minyak. Alpukat terdiri dari 71% asam lemak tak jenuh tunggal seperti asam oleat dan asam omega 9.
13% asam lemak tak jenuh ganda, dan 16% asam lemak jenuh. Asam oleat berperan sebagai antiinflamasi yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Lemak pada telur terdapat pada bagian kuning telur. Lemak pada telur terdiri dari trigliserida atau lemak netral, fosfolipida atau umumnya berupa lecitin, dan kolesterol. Lemak dalam telur berfungsi meningkatkan cita rasa, memperbaiki tekstur, sebagai pembawa flavor, dan sebagai sumber energi bagi tubuh. Menurut Latahzan 2010 dikutip dari USDA National Nutrient Database, satu kuning telur mengandung 4,51 gram lemak. Adapun kandungan asam lemak kuning telur yaitu asam lemak tak jenuh nomor 1 asam oleik 47%, 2 asam linoleik 16%, 3 asam palmitoleik 5%, 4 asam linolenik 2%. Asam lemak jenuh yaitu 1 asam palmatik 23%, 2 asam stearik 4%, yang ketiga asam miristik 1%. Ikan. Menurut Baaras 1994, lemak yang terkandung dalam ikan umumnya adalah asam lemak tak jenuh yang meliputi asam linoleat, linolenat, asam eikosapentanoat atau EPA, dan asam docosahexaetanoat atau DHA. Adapun yang lebih dominan dalam minyak ikan adalah EPA dan DHA. Kesimpulan, lemak atau lipid disusun oleh unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan kadang-kadang fosforus P, serta nitrogen N. Lipid atau lemak disusun oleh asam lemak yang berdasarkan ikatan kimianya dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terdiri atas asam butirat, asam palmitat, dan asam stearat. Asam lemak tak jenuh terdiri atas asam palmitoleat, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Katabolisme asam lemak diawali dengan tahap oksidasi asam lemak, di mana setiap satu kali oksidasi akan terbentuk asetil CoA, NADH, dan FADH2, lalu berlanjut ke tahap oksidasi sempurna. Untuk 1 mol asam palmitat yang dikatabolisme akan dihasilkan ATP sebanyak 130 ATP dari 131 ATP, karena 1 ATP dikurangi untuk dipakai mengaktifkan palmitat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.